Hati-hati, redenominasi bisa menyesatkan. Gak ada negara yang berhasil dapat memperbaiki ekonominya hanya dengan redenominasi. Lihat tuh negara yang pernah lakukan redenominasi: Brazil, Peru, Rusia, Argentina, Venezuela, Zimbabwe. Bodoh nih, orang bodoh ngomong gak pakai data. Tapi udahlah, ini semua orang kayaknya penggemar Zimbabwe. Kita buka guys, Zimbabwe demi lu nih. Zimbabwe itu betul nggak contoh negara yang gagal melakukan redenominasi? Betul. Lu tahu Zimbabwe itu udah 3 kali melakukan redenominasi. Tahun 2006 dia hapus 3-0. Tahun 2008 dia hapus 10-0. Tahun 2019 dia hapus 12-0. Total ada 25-0 yang dihapuskan. Gila ini negara. Gagal. Semua upaya redenominasi dia tidak berhasil. Mata uangnya jatuh dan akhirnya Zimbabwe menghapus mata uang negaranya dan pindah ke US dollar guys. Oke, Zimbabwe gagal. Nanti gue bahas kenapa dia gagal. Contohnya bukan cuma Zimbabwe, tadi banyak juga yang bilang apalagi tuh. Venezuela sampai 3 kali redenominasi. Tahun 2008, 2018, 2021. Tahun 2008 3-0. Tahun 2018 5-0. Tahun 2021 6-0. Total ada 14-0 yang dihapus sama Venezuela. Gagal. Iya. Kenapa? Tentu ada alasannya. Kurang banyak. Ada lagi Yugoslavia tahun 1990 sampai 1994. Mereka itu udah hapus nolnya berkali-kali. Udah gak kehitung guys. Sekarang inflasinya di sana sampai 5 juta %. Makanya mereka terpaksa harus hapus terus nolnya. Masyarakat gak percaya sama mata uang mereka. Akibatnya mereka pindah pakai mata uangnya Jerman. Namanya Deutsche Mark zaman itu. Terus kenapa ya mereka bisa gagal? Nah ini yang penting guys. Dan ini harus tahu bedanya Indonesia dengan Zimbabwe. Kenapa Zimbabwe potong nolnya sampai 3 kali guys? 2006 hapus 3-0, 2008 hapus 10-0, 2009 hapus 12-0. Jadi contoh redenominasi yang pertama, tahun 2006 mereka lakukan redenominasi. Waktu itu inflasinya 1000% guys. Gila, inflasinya 1000%. Dia potong 3-0. Apakah berhasil? Tidak. Malah makin parah hyperinflasi. Tahun 2008 dia redenominasi, 10-0 dibuang. Tapi inflasinya saat itu 231 juta % guys. Ngeri gak? Abis itu apa? 2009 redenominasi lagi. 12-0 dibuang. Tapi inflasinya udah 500 miliar %. Gila nih, sampah banget mata uang ini. Bahkan orang-orang kalau belanja ke pasar, lu tahu bawa gerobak dorong. Mereka bawa karung, isinya duit. Lebih mahal cetak duitnya dibanding duitnya itu sendiri guys. Lu bayangin, lu mau beli buah aja harus bawa karung. Isinya duit kertas lu yang gak ada nilainya itu. Jadi kenapa mereka bisa gagal ya? Karena mereka lakukan itu ketika inflasinya sangat tidak terkendali. Fatal. Pemerintah akibatnya terus cetak uang gila-gilaan buat nutup defisit sama utang mereka. Dan negara nggak benar-benar mengurus fiskalnya. Jadi tidak ada reformasi ekonomi di sana. Korupsi dipelihara, negara tidak efisien, kebocoran di mana-mana, ya bubar. Retaileri bubar. Nah contoh yang sama juga berlaku kalau kita bicara negara Venezuela. Ternyata kenapa Venezuela gagal redenominasi sampai 3 kali. Tahun 2008 nolnya dihapus 3-0. Gagal karena inflasi dia tinggi, 30% inflasinya. Tahun 2018 potong lagi 5-0. Tapi gagal lagi karena apa? Inflasinya 130.000%. Tahun 2021 mereka potong lagi 6-0, tapi gagal lagi karena inflasinya di atas 1000%. Jadi dari sini lu bisa lihat Venezuela itu gagal ya karena negaranya inflasinya tinggi banget guys. Bank sentral cetak duit terus, subsidi populis dijalanin terus, negara nggak disiplin dalam fiskal, produksi domestik mereka merosot, ekonominya bergantung sama satu sektor minyak doang, ya kolaps ketika minyaknya jatuh semua runtuh itu kayak kartu domino. Akibatnya apa? Harga barang terus naik. Redenominasi hanya menyamarkan gejala-gejala kehancuran kanker ekonomi mereka, tidak pernah memperbaiki akar masalah. Makanya Indonesia juga wajib tuh perbaikin akar masalahnya. Tapi dari sini lu dapat kesimpulan yang sama. Apa? Kenapa Venezuela gagal? Karena inflasinya tinggi ketika dilakukan redenominasi. Kenapa Zimbabwe gagal? Karena inflasinya tinggi ketika dilakukan redenominasi. Dan kenapa Yugoslavia gagal meskipun melakukan redenominasi? Karena di tahun 1990 ketika dia potong 0 sampai 6 biji, inflasinya saat itu 5 juta % guys. Jadi kesimpulannya sama. Semua negara-negara gagal yang melakukan redenominasi karena mereka lakukan itu ketika inflasinya tinggi. Nah Indonesia gimana kalau gitu? Gawat nih dong.